supaya bisa dikondisikan. Jadi kalau mereka bekerja lebih awal, artinya dari pagi, ya kita sudah mau gunakan perjalanan ya bisa. Halo GTM. Kegiatan BBMS kali ini adalah lagi pengurapan Jikaris Albert Alokarang STH yang akan menjadi pendeta di kelas Istado Kalua. Ini kalau tidak salah pendeta yang ke-359 ya. Oke, saat ini kita sedang menunggu prosesi yang dilakukan oleh teman-teman kelas Istado Kalua. Kita lihat persiapan panitia sudah berlangsung di atas. Tamu-tamu undangan juga sudah mulai berdatangan. Satu dua dicoba. Satu dua. Karena lana sama waktu. Mau wawancara? Wawancara. So, hari Kartini.
mai kapayungan surga. Di gente tomanda siria pakkan inde daun darana tome sorong tamalino di saburan toma kada sambo lagi na tamai petawan na tome sorong tamalino. Iya mite mai toruan tomatuan tambe pandita ludyong namai BPS. Siambe pandita buat tu dia mai pira-pira kalasis toma jorenlan atu temo. Siame siman nalako timban tingayona inde to mangka dituro ta abadi to gua kayu mata saklan si misa lembang. Ia motong bangun katuan atau kambang tumpanata atau Buddha lan si misa pelembangan di saburan to manarang di gente iya to makada sambo batun na temai tau rapa lang si misa pelembangan. Iya di temai Pak Camat Sisola Kepala Lembang siapa ratna. Siami katabe nalako kayu kalando na tondok lambak layuk na pangleon. Di gente iya to manarang usura bulan murro toro to bintoe nundasi rakana pindan. Iya bitemai toruan ada. Sia tabe lako mintu na sang siuluran. Lako bapak ibu majelis gereja selintu na toruan tomatua. Maka lima anara kalau lako mintu na temai siulu. Tangko pasalian narinding tangko paleko nama nangga kukua kurre semana karampuan talante allo malapi. Di kuelante allo ya te sipato di pakende kurre sumanga langan olona puang toto mampata. Bulan nama masena inde ya otome payung mulawan ni pak tambak na tome lulungkan dauri. Tapulalan dia menono umolalalan membela ulewan buntu malangkau lamban lombok mandalan. Antarampo salama sumurung ketama lembang tado kalua anta tongkon lantelisuan kumbungan. Turampo ke pada torroto saabi diona te siulu batu anak taal allo kerai. Ladi pematona lampasan pasanan tengko aluk melau di langit sangka ombo di batara. Tunenne lana para marasan torroan tomatuanta Ludio Mai BPMS. Maka lima anakku kuang dan riamanin DP buangan karaku tiba embenga tirimbang mata wase tiumba di orang dan di puduku tiba tik di udara di lila kumilambi lako tondon di batanta anna tolong topa kalu bamban mau para iya lako batang di kalita. Kukua tabuangi tama pangalata manta seriani lako kurra manapa anna tobang rokko di kumandalan anna diam tapan diudiwan nama irak kanalita anna kedempi mania torona taindekan miraya langan buntu malangka anna iri ibara napa pak lelian nurani dioran dan langit anta sule menggirit lako puang to di penombai susi bisa atau mapatongan langan olona puang. Di kuan nabura kilindo masakin api pikitan nama rendeng api maru dinding kisolanasang lante allo ladi tingayo kurre sumanga. Ya, pertama puji Tuhan bahwa hari ini telah berlangsung pengurapan pendeta ini yang ke-359. Jadi pengurapan kali ini ya cukup bermakna bagi jemaat setempat bahwa dalam kerinduan yang panjang tentang penambahan pendeta pada akhirnya ya boleh terwujud pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Harapan kita dengan terjadinya penambahan pendeta bahwa jangkauan pelayanan bagi seluruh jemaat-jemaat semakin dirasakan. Pengurapan pendeta dalam hal ini Pak Pendeta Albert Alvaray STH. Dengan demikian bahwa pelayanan-pelayanan di lingkup Gereja Toraja Mamasa kita berharap akan semakin terjangkau dan terjadi pertumbuhan dalam kebersamaan. Saya kira ini hal yang penting dan
dan kita syukuri bersama sebagai Gereja Toraja Mamasa. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Raja-Mu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berbentang. Haleluya. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. KB 72. Panggilan
Tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang
Maka di tengah-tengah jemaat pada saat ini akan diurapi dalam jabatan pendeta. Atas perkenanan Tuhan, maka akan dilaksanakan pengurapan. Dasar Alkitabiah jabatan pendeta, bahwa sesungguhnya gereja adalah persekutuan yang diperintah dalam kuasa Allah oleh Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 18. Karena itu gereja tunduk dan taat kepada Kristus yang adalah kepala. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Kolose 1 ayat 18. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11-12. Oleh karena itu, jabatan gerejawi yakni pendeta, penatua, dan siamas adalah pemberian Kristus bagi jemaat, agar tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Kristus dapat dialami secara nyata, yang olehnya jemaat diperlengkapi sehingga mampu melaksanakan pelayanan. Berdasarkan pemahaman demikian, maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkenan memilih, memanggil, dan menetapkan hamba-Nya yang hari ini akan diurapi dalam jabatan pendeta. Tugas-tugas pendeta sebagaimana yang dipahami oleh Gereja Toraja Mamasa yang dijabarkan dari kitab suci kita, Alkitab, disebutkan ada 9 pokok. Dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, pada hari ini Rabu 21 April 2021, di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, saya Vikaris Albert Al-Mukarraim STH dengan ini berjanji dan menyatakan dengan sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pendeta Gereja Toraja Mamasa. 1. Menyerahkan seluruh hidup bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dan melakukan tugas jabatan pendeta secara bertanggung jawab. Kedua, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah pelayanan Gereja Toraja Mamasa. Ketiga, dengan iman
mentaati firman Allah sesuai kesaksian Alkitab, dan menjaga kemurnian atas asas ajaran Gereja Toraja Mamasa, serta menjunjung tinggi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Gereja Toraja Mamasa. Keempat, memelihara kekudusan dan kewibawaan jabatan pendeta, serta tunduk pada teguran gerejawi bila saya menyimpang dari kehendak Allah. Kelima, demi menjaga netralitas pelayanan, saya tidak akan terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak akan menjadi pengurus partai politik. Keenam, jika di kemudian hari saya beralih tugas ke pekerjaan lain yang bersifat mengikat dan penuh waktu, di antara pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, atau jabatan penuh waktu lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas organis gerejawi, maka dengan rela hati saya akan bersedia untuk dibebaskan dari pelayanan Gereja Toraja Mamasa. Timbaan 21 April 2021 yang berjanji Vikaris Albert Alokaraeng STH. Pertama, yakinkah saudara dengan sungguh bahwa panggilan yang jatuh atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Yang kedua, percayakah saudara bahwa firman Allah yang disaksikan dalam Alkitab adalah satu-satunya dasar kebenaran yang menuntun pada keselamatan, sehingga engkau harus berpegang teguh kepadanya dalam hidup dan pelayananmu? Ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan mengemban fungsi jabatan ini dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang dari kebenaran Alkitab? Apakah jawab saudara Vikaris Albert Alokaraeng, sarjana teologi, apakah yakin, percaya, dan berjanji? Ya, saya yakin, percaya, dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Tuhan mendengarkan, menyaksikan pengakuan saudara, dan juga disaksikan oleh segenap hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat yang hadir saat ini. Berdasarkan panggilan Tuhan dan atas keyakinan iman serta janji saudara untuk melayani Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memimpin pengurapan ini bersama dengan Bapak Ibu Pendeta yang hadir, akan mengurapi saudara ke dalam jabatan pendeta sebagai pendeta Gereja Toraja Mamasa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh umat, karena saudaralah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi gembala jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dengan hormat saya persilakan saudara Vikaris Albert Alokaraeng, sarjana teologi, untuk berdoa. Dengan penuh hormat dan kasih saya mengundang Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir saat ini untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pengurapan.
Tuhan, Saudara Albert Alokarain, Sarjana Teologi. Allah Tritunggal, yakni Bapa, Anak dan Roh Kudus, memanggil saudara, kiranya menyertai saudara dalam pelayanan ini. Dan karena itu, mari dengarkan bagian kesaksian firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Allah. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Allah mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-27. Amin. Saudaraku Albert Alokarain STH, pelayanan di kelas ini adalah pelayanan yang sangat berat. Menjadi kekuatan saya melayani di kelas ini, dan kiranya menjadi kekuatan saudara juga. Dengarkanlah firman Tuhan yang saya angkat dari pertama Timotius pasal 4 ayat 12 dan 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Saudaraku Albert Alokarain, rekan sekerja di ladang Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang akan menopang dan meneguhkanmu mengemban panggilan mulia ini. Dalam pertama Korintus 16 ayat 13-14 berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Saudaraku Albert Alokarain, dengarkanlah kekuatan firman Tuhan dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Saudaraku Albert Alokarain, Sarjana Teologi, rekan sekerja di ladang Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Saudaraku Albert Alokarain, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi kekuatanmu dan kekuatan kita bersama menjadi pelayan Tuhan. Dari Keluaran 15 ayatnya yang kedua.
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Adik kekasih Albert Alloh Karaeng, sahabat dalam pelayanan. Firman Tuhan kepadamu demikian dalam Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Albert Alloh Karaeng, saya membacakan firman Tuhan yang disampaikan oleh yang diterima oleh Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 10 sebagai berikut. Firman Tuhan datang kepada bunyinya, ketahuilah pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Shalom teman saya, tadi saya Pak Albert Alloh Karaeng. Perkenankan saya untuk membaca satu ayat Alkitab yang sangat penting untukmu, dan ini juga penting untuk dihayati oleh semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, dan ini yang akan terus engkau baca setiap kali Anda pertemukan antar laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi dari Mazmur Rohani 134 ayat 3, kiranya hari dunia.
maupun pekerjaan menurut kerelaannya, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Kepala Gereja, yang hari ini mengaruniakan lagi bagi Gereja Toraja Mamasa seorang hamba urapan, Pendeta Albert Aldo Karaeng Sarjana. Beliau adalah pendeta yang ke-359 dalam daftar perurapan pendeta di Gereja Toraja Mamasa. Pendeta Albert Aldo Karaeng dengan sukacita karena ia akan melayani dan menggembalakan saudara-saudara dalam nama Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dampingilah dan dukunglah ia dalam pelayanannya, dan doakanlah selalu supaya pelayanannya menjadi berkat bagi semua. Ingatlah firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Demikian dalam Ibrani 13 ayat 17. Jikalau saudara-saudara percaya akan Kristus Yesus karena perkataannya, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumahmu. Kristus akan mewariskan kepada saudara-saudara hidup yang kekal. Sebagai bentuk sukacita kita atas kehadiran hamba urapan Tuhan, maka mari kita berikan aplaus sebagai tanda terima
Terima kasih. Dengan hormat saya persilakan Pak Pendeta dan Olokaraeng. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Saya minta maaf kalau hanya 2 menit, ya kalian apa saya hanya menyampaikan beberapa makna dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kita selaku manusia, ketika kita mendapat tugas untuk melakukan sesuatu pekerjaan, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai di dalam. Ketika ada oknum tertentu mendapat tugas lalu tidak memahami tugas yang akan diemban itu, bahkan tugas yang akan dilakukan itu tanpa tujuan, yang harus dipertanyakan. Karena
tentang protokol kesehatan yang mau masker asasia. Jadi saya selaku pemerintah mengucapkan banyak terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selaku pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengunjung ibadah. Mulai dari tadi malam sampai hari ini, kegiatan ini boleh berjalan dengan aman atas kekerjasaan yang baik, sehingga kegiatan ini boleh selesai dengan baik. Dengarkan khotbah Bapak Pendeta, saya sempat khawatir Pak Pendeta. Kenapa? Karena Pak Pendeta Albert ini diurapi di jemaat Timbangan, sementara pelayanannya di sebagian besar di Kalama, desa Kalama. Saya sempat khawatir. Itulah kita prinsip kita selaku manusia biasa, terkadang khawatir. Tetapi ketika kita yakin, pasti akan terlaksana. Sebelum saya keluar dari ruangan ini, Bapak Pendeta Albert, saya sempat simak khotbahnya tadi. Dia dalam memang akan mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa mudah-mudahan tanggung jawab yang diberikan Bapak Pendeta mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Tapi juga saya tidak tahu, karena bertepatan hari ini ulang tahun kependetaan saya yang ke-20. Jadi saya diurapi pada tanggal 21 April tahun 2001. Ada beberapa persamaan saya dengan adik saya ini. Pertama, saya vikaris terlama di gereja Toraja Masa 11 tahun. Almo ini paling lama menganggur baru sekolah. Tahun 2014, waktu saya tawarkan untuk sekolah di STM Masa, hampir tidak ada keluarga percaya. Itu penting saya sampaikan, kami sampaikan sebagai keluarga. Kenapa? Supaya harapannya jangan terlalu besar. Itu perlu dimaklumi. Karena secara akademis, saya ini 15 tahun jadi dosen. Dosen yang paling tidak disuka mantan mahasiswa, termasuk ibu pendeta Antabina, termasuk pendeta Tiku, mungkin termasuk mantan pacar saya, istri saya, pendeta Kori juga. Kenapa? Karena saya pendeta GTM yang paling meledak-ledak, suka marah, suka emosian. Bapak Rina sudah dengar tadi di Tado, ya? Saya sudah langsung marah. Kenapa ini kita belum mulai? Kami diberitahu jam 8 pagi. Saya tiba di sini jam 7.45 menit. Tepat waktu. Karena itu juga saya tidak pernah jadi pendeta jemaat. Satu-satunya pendeta kita yang tidak pernah jadi pendeta jemaat. Oh, masih ada satu pendeta Sakarias Suri. Iya. Nah, kita baru saja bilang. Jadi, yang saya sampaikan adalah mudah-mudahan adik kekasih saya ini tidak mengikuti jalur saya, jalur suka marah-marah yang tidak disuka banyak orang, termasuk keluarga. Juga tidak banyak tersesat. Saya ini pendeta yang paling banyak dianggap tersesat. Tersesat di jalan benar. Karena saya lama jadi dosen, lama jadi politisi, dan sekarang tersesat lagi karena saya belajar bukan ilmu teologi, ilmu sosial. Nah, supaya jangan terlalu lama pidatonya.
Atas nama keluarga, saya menyampaikan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang ada di Klasis Darul Alwa. Saya datang di kelas ini tahun 2000 dengan sebuah keajaiban. 98 dengan sebuah keajaiban. Nanti kalau ada yang mau tahu keajaiban itu nanti tanya kalau terlalu panjang. Terima kasih karena bisa menerima adik kami, anak kami yang sebenarnya kami sendiri tidak yakin sebagai manusia bahwa bisa jadi pendeta. Karakter yang lain yang sama dengan saya ialah pemalas. Sama, saya juga pemalas. Dan adik kami ini juga pemalas. Yang mamanya milik lembayal lo, sangat lo. Kena malah ya kayak lo laku ya, tapi harus saya nggak. Dia mau kena tahu, nah malah mau kunjungi jemaat. Terima kasih sekali lagi untuk jemaat-jemaat yang bisa menerima dan BPMS termasuk teman-teman dosen STT Mamasa yang membentuk dia. Kami berterima kasih walaupun di tempat lain akan melayani sama dengan saya di Urapi di jemaat BPMS Makassar, melayaninya di STT Intim. Tapi mudah-mudahan itu juga berkat dengan cara lain yang dipakai oleh Tuhan. Saran saya untuk adik saya, ya Allah, berubah total. Jangan suka dipuji. Sekaligus permintaan kami untuk jemaat, jangan terlalu banyak puji dia. Kalau kita suka dipuji dan suka memuji, sebenarnya di balik itu ada jurang. Pada saat pendeta suka dipuji, pada saat itu sementara menggeser Tuhan. Dan pada saat itu kita ada di jurang jatuh. Permintaan saya berikut untuk jemaat, jangan terlalu banyak memberi air putih, tetapi beri air suci, air bening. Adik kami ini suka minum air putih sama dengan mentornya. Jangan juga terlalu suka untuk menjalankan kereta api di sini, alias gerbong. Menurut Paulus, minumlah anggur sedikit untuk menghangatkan badan, jangan banyak. Kalau merokok, lihatlah jangan sampai ada perempuan hamil dan anak-anak. Itu kampanyenya. Jangan dalam gedung-gedung tertutup. Kata perokok itu ya nak karya corona dan nolas, nggak takut corona misalnya rambu belok. Di dalam Tuhan, Shalom. Pak Dewan yang kami hormati, Bapak Ibu para hamba Tuhan dari lingkup pemerintah, ada Pak Desa, ini juga ada Pak Camat, tokoh-tokoh adat, orang-orang tua kita, ada banyak orang tua yang hadir. Kita sangat menghormati mereka sebagai orang tua kita di tengah-tengah masyarakat, dan tentu para pelayan Tuhan di lingkup gereja. Kami harus menghormati pertama kakak kami Pak Pendeta Martin, ini adalah senior kami, dosen, tetapi juga beliau sudah cukup mumpuni di dalam pelayanan baik di lingkup kampus akademisi maupun di pemerintah, sekalian Dewan Perwakilan Daerah. Bapak Ibu tahu Pak Martin baru saja untuk sementara pensiun dari DPD. Kita bersyukur dan tentu berterima kasih beliau telah menjadi salah satu wakil kita, warga kita yang bahkan masyarakat Sulawesi Barat di DPD ya, pada periode yang lalu, yang kami hormati bersama dengan mantan pacarnya Ibu Pendeta Rita yang juga masih senior kami. Karena
rekan-rekan pelayan Tuhan dari lingkup Pelasis, kemudian jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, dan bahkan semua warga jemaat Tuhan yang boleh berkumpul dalam sukacita bahagia atas pemulangan hamba Tuhan Pak Pendeta Albert Allo Karaeng. Saya ingin menegaskan ayat Alkitab yang saya baca tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Implikasinya banyak, Bapak Ibu. Dia tidak boleh jalan sendiri. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus mampu berkomunikasi dengan semua orang, dan terlebih para pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Bangun komunikasi dengan pemerintah desa, dengan orang-orang yang ada di sekeliling, apalagi Pak Dewan. Pak Dewan adalah salah satu sumber berkat Tuhan. Dan tidak semua dewan tahu apa yang harus dilakukan seperti beliau. Dia senang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini seperti Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ dia ada. Dan itu ciri pemimpin yang kita butuhkan, yang kita rindukan. Malah jadi kamu, Pak. Apa? Makanya ya, woi, jadi kamu, Pak. Benar kaki jadi kan? Pertama, saya berharap pendeta ini tidak berhenti belajar, terus-menerus belajar memperlengkapi diri, juga terus-menerus dengan sungguh belajar dari kehidupan berjemaat, juga dengan kreasi dan kreativitas yang dimiliki bisa membuat jemaat yang ada di Pelasis ini menjadi lebih maju. Juga saya berharap dengan pertambahan satu pendeta, Gereja Toraja Masa bisa menjadi lebih maju ke depan, dengan harapan bahwa BPMS terus memberi bimbingan pada pendeta-pendeta, terutama bidang kependetaan, dan tentunya kita berharap pendeta juga terus memberi kontribusi bagi pembinaan dan kemajuan bagi warga jemaat di seluruh Gereja Toraja Masa, khususnya di Kota Palu. Saya pikir itu. Terima kasih.